Halo, kembali lagi di BTS Belajar Tanpa Stres. Ternyata membaca itu begitu menyenangkan. Ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke judul 21. Oke, ini Together is Better. Oke, oleh Kak Ida Royani. Belajar menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena dengan belajar kita bisa mengetahui lebih banyak hal. Namun, aktivitas seperti belajar terkadang bisa membuat jenuh, tidak menutup kemungkinan bahwa belajar bisa menjadi sangat membosankan dan berujung membuat kita merasa malas untuk mengerjakannya lagi. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi baru untuk mensiasati kemalasan tersebut. Akan tetapi, sebelum menentukan strategi yang pas, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa penyebab kemalasan itu ada. Ya, bagaimana bisa mendapatkan solusi jika kita tidak bisa menemukan sumber masalahnya? Kira-kira begitu yang saya pikirkan. Mulailah mengidentifikasi masalah yang membuat kita cenderung malas belajar. Berdasarkan pengamatan dari orang sekitar dan pengalaman pribadi, beberapa hal yang bisa menjadi penyebab malas belajar adalah: pertama, tidak memiliki teman untuk berdiskusi. Dua, tidak menemukan waktu yang tepat untuk belajar. Tiga, belajar dengan SKS, sistem kebut semalam. Dari ketiga masalah tersebut, saya akan mengkerucutkan pembahasan pada permasalahan nomor 1, tidak memiliki teman untuk berdiskusi. Memiliki teman untuk sharing dan bertukar pikiran sangatlah penting dalam menghindari rasa jenuh saat belajar. Adanya teman diskusi membuat kita bisa keluar dari permasalahan yang tidak bisa terpecahkan ketika belajar. Lebih banyak kepala, maka lebih banyak ide dan solusi yang bisa hadir. Selain sebagai teman berbagi pemikiran, kehadiran orang lain juga akan membuat suasana lebih hidup ketika belajar. Hal demikian dapat menghindari kita dari rasa kesepian. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika belajar bersama. Pastikan bahwa teman diskusi kita memiliki visi yang sama. Ajaklah teman yang kamu rasa bisa menyeimbangi pemikiranmu. Belajarlah bersama teman yang biasa menghabiskan hari denganmu, karena selain teman berbagi pikiran, kenyamanan juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dalam belajar. Orang-orang yang bisa membuatmu nyaman namun tidak membuatmu lalai dalam belajar adalah pilihan terbaik sebagai teman belajar. Misalkan circle yang kamu punya di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Memang pada beberapa kasus belajar bersama justru membuat sebagian orang lalai dengan perbincangan di luar jalur, tenggelam dalam kisah dan cerita yang tak ada habisnya. Maka dari itu penting sekali untuk menemukan teman diskusi yang memiliki visi yang sama. Tidak ada salahnya untuk membahas sesuatu di luar hal yang sedang dipelajari. Tetapi harus tahu waktu, kita harus bisa memetakan waktu dengan baik. Ada kejelasan kapan harus belajar serius, diskusi, bermain, makan, atau sekadar ngobrol santai. Belajar tidak harus memaksakan diri tanpa tahu istirahat dan bercanda. Jika demikian, peluang stres akan lebih meningkat dan belajar dengan suasana hati tertekan tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Penting sekali untuk menjaga suasana hati yang baik saat belajar. Oleh karenanya, together is better, solusinya bersama lebih baik. Apalagi dengan kondisi saat ini yang masih pandemi, belajar hanya dilakukan melalui daring dalam jaringan. Tentu saja kita membutuhkan teman untuk belajar bersama. Memahami bersama, adanya seorang teman juga bisa menjadi motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Cara seperti ini sudah terbukti secara pribadi. Saya sejak dulu menerapkan belajar bersama sebagai alternatif untuk menjaga stres dalam belajar. Bagi seorang mahasiswa matematika seperti saya sangat membutuhkan banyak diskusi untuk dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan sebuah persoalan. Saya memiliki circle belajar yang sudah terbentuk sejak tahun pertama menjalani kehidupan perkuliahan. Teman sekelas yang beranggotakan 10 orang yang kami sebut crescendo. Setiap ada tugas, kuis, atau ujian, kami akan janjian untuk belajar bersama, mempersiapkan diri sebelum besoknya berperang dengan deretan-deretan angka yang sedikit memusingkan. Tentu saja bukan hanya belajar dan diskusi yang kami kerjakan, sesekali diselingi dengan makan-makan, main game, nyanyi-nyanyi, atau sekadar ngobrol-ngobrol santai.
Prinsip kami adalah jangan terlalu memaksakan diri dengan catatan tidak melalaikan tugas utama, belajar. Dan saya merasa bahwa ini cara yang tepat untuk menghindari stres ketika belajar. Ya, bagaimana tidak ketika kita mengalami kebuntuan saat menyelesaikan soal, kita punya teman untuk bertanya, tidak pusing sendiri, karena terkadang yang membuat seseorang jenuh belajar adalah mereka karena tidak mengerti apa yang dipelajari dan tidak menemukan solusi dari apa yang sedang ia selesaikan. Temukan teman-teman belajar yang sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tidak ada standarisasi dari orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa menentukan mana yang bisa diajak diskusi dan tidak. Jika sudah demikian, lakukan yang terbaik hingga akhir. Semoga tips yang sederhana ini bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, juga membuahkan hasil yang sesuai keinginan. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana perbedaan dan hasilnya. Selanjutnya, silakan kamu membuktikannya. Selamat mencoba. Saya teringat dengan sebuah quotes untuk mengakhiri tulisan ini, sebuah nasihat lama yang bagi saya sangat bermakna. Begini katanya, berjalan sendiri mungkin akan membuatmu sampai lebih jauh, namun berjalan bersama akan membuatmu bertahan lebih lama. Oke, ini dia penulis dengan nama Ida Royani. Ini adalah seorang mahasiswa S1 Pendidikan Matematika di Universitas Mataram. Perempuan kelahiran 1 Maret 2000 yang sangat menyukai kopi dan seni, mulai menggeluti literasi sejak pandemi, tepatnya bulan Juni 2020 yang lalu. Sang pemimpi dengan moto hidup sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di judul selanjutnya. Masya Allah, luar biasa.